Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, saya minta semua untuk berdiri dulu. Oke, yang pertama silahkan rapikan yang belum rapi pakaiannya. Nah, kemudian coba perhatikan dari sebelah kiri, depan, belakang kalian. Kalau ada sampah silahkan dipungut. Ya sudah ya. Nah, sebelum saya persilahkan duduk kembali, sebagai bukti cinta kita kepada tanah air, maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dan saya minta sama ketua kelasnya untuk memimpinnya. Silahkan. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, saya silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saya coba dengarkan namanya. Saya absen dulu ya. Muhammad Fernanda. Hadir Pak. Nur Hikmah. Hadir. Dini Sartika. Hadir, Pak. Burhan. Hadir Pak. Muhammad Ahmad Dhani. Hadir Pak. Ahmad. Hadir. Muhammad Armin. Hadir. Jessica Asari. Hadir, Pak. Sujiati. Hadir, Pak. Nirmala. Hadir, Pak. Nur Aini. Hadir, Pak. Dan yang terakhir Ika Nur Jannah. Hadir, Pak. Oke, untuk hari ini semua hadir ya. Hadir. Oke, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, saya akan menyampaikan bahwa apabila kita memperhatikan baik materi dan menyimak sebentar, maka ini akan menjadi ilmu dan pengetahuan yang sangat penting buat kalian. Jadi saya harap sebentar, mulai dari materi yang saya akan sampaikan, kemudian menyimak video yang akan berbicara soal materi kita, agar disimak baik-baik. Tapi sebelumnya kalian harus paham bahwa ada beberapa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyikap hasil dan menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Pertanyaan kemudian, apa itu kementerian? Kita bisa lihat bahwa yang pertama, kementerian itu adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu. Oke, saya kira itu. Mari kita sama-sama menyimak dari video yang akan saya tampilkan. Oke, saya kira cukup ya diskusinya. Nah, selanjutnya saya akan dipersilahkan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ya. Kemudian teman yang lain silakan kembali ke posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nirmala, saya Jessica Nasari, saya Susyati, Saya Fernanda. saya Mahandi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nama-nama kementerian dan tugasnya. Langsung saja, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, Kementerian Kelompok 1. Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang mengatur kementeriannya. Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapanpun karena telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 kementerian yang nomenklaturnya selalu tetap. Yang pertama, nama kementeriannya. Kementerian Dalam Negeri Indonesia, nama menterinya Jenderal Polisi atau PUR Muhammad Tito Karnavian. Yang kedua, nama kementeriannya Kementerian Luar Negeri Indonesia atau nama menterinya Retno Lestari Priyansari Marsudi. Yang ketiga, Kementerian Pertahanan Indonesia, nama menterinya Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto Jojo Hadipuno. Itulah tadi hasil diskusi presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari beberapa materi tadi yang saya sampaikan, kemudian yang dipresentasikan masing-masing kelompok, saya
menginginkan satu dari kalian untuk menyimpulkan terkait dengan materi kita yang tadi, ya khususnya tentang yang terkait dengan fungsi dan nama-nama dari kementerian ya. Sebelum saya bagikan kembali untuk lembar kerjanya yang akan kalian kerjakan sebentar dan kemudian dikumpul sebelum selesai pelajaran kita untuk hari ini. Oke, jadi siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita tadi? Oke, Nur Hikmah ya, Nur Hikmah Hidayanti. Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya, pada hakikat Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah ini dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebutkan 3 tugas Kementerian Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu ada 3. Yang pertama, penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan di atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang terakhir, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Terima kasih Nanda Hikmah ya atas kesimpulannya. Kemudian kita akan mengerjakan lembar kerja untuk masing-masing siswa. Kemudian saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakannya. Sudah ada? Tugas ya. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Oke, saya kira cukup ya. Sebelum kita tutup, silakan LKPD-nya dikumpul. Satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada kalian, silakan angkat tangan yang bisa menjawab ya. Siapa yang bisa memberikan ciri-ciri pemerintahan dalam sistem presidensial? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Nanda. Jadi ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan dan menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Oke, luar biasa ya. Jadi salah satu ciri daripada pemerintahan yang dengan sistem presidensial yaitu adalah presiden itu dipilih oleh rakyat. Ya.
Nah, itu adalah salah satu cirinya. Terus yang kedua, kementerian itu bertanggung jawab ke presiden, ya. Dan ini adalah ciri pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oke, terus yang terakhir, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi seperti biasa sebelum kita akhiri, pertemuan kita tutup dengan doa. Dan saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa dimulai. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ada dulu foto rombongan ya. Foto rombongan dulu, siapa? Jessica dan teman-teman yang lain. Ya. Kita foto